Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih bisa mengkaji agama Islam, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan di sini kita masih membahas lanjutan thalathatun aqsama 'alaiha Rasul sallallahu, tiga hal yang Nabi bersumpah atasnya. Kita sudah bahas poin yang pertama, kita masuk poin yang kedua. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya yang memaafkan kecuali Allah akan tambahkan untuknya izzah, keperkasaan. Dia dizalimin, dia maafkan. Dia diganggu, dia lapangkan dadanya. Maka orang-orang itu akan menganggap wibawa dia itu tinggi, besar. Makanya Masya Allah, kita betul tahu, sadar kondisi manusia itu hidupnya nggak akan luput dari situasi yang buruk, kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Itu pasti. Antum mau cari hidupnya siapa yang adem ayem, enak, tenang dan sebagainya, antum mengucapkan hal-hal yang baik, al-haq semisal, itu pahit, Masya Allah. Pasti ada yang mencela, pasti ada yang menghinakan, pasti. Antum mau cari ustadz siapa yang hidupnya tenang-tenang saja? Mustahil. Pasti akan saja ada yang mencelanya, karena memang mengucapkan hal yang hak itu berat, pasti dizalimin. Terus gimana? Ya sudah, lurus saja, sampaikan apa adanya, dan kalau seandainya kita dihinakan, sudah maafkan, selesai. Yang penting fokus kita ini menyampaikan kebenaran, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hidupnya manusia yang mau berusaha untuk alurnya tenang-tenang saja, pasti nggak tenang juga. Semua kondisi seperti itu. Pasti ada ucapan kasar dari tetangga, ucapan yang gak enak dari istri, ucapan yang tidak nyaman dari suami dan sebagainya, celaan, bahkan kondisi fisik ataupun secara verbal, itu pasti kita terima. Makanya kondisi dalam Islam itu maafkan, nanti wibawanya akan Allah tinggikan. Anda ambil contoh, banyak suami-suami menyelesaikan permasalahan rumah tangga itu dengan memukul, dengan kondisi menampar, hatta menampar istri, na'udzubillah. Ini bukannya dia tambah wibawa, nampak seperti anak-anak. Makanya wallahil adzim, Pak, percayalah sama anak, antum selesaikan masalah rumah tangga antum baik dengan istri ataupun dengan anak dengan pukulan, anak-anak nggak akan anggap kita itu berwibawa. Hatta istri kita nggak nganggap kita ini berwibawa. Makanya sekali kita gitukan mereka, perhatikanlah suatu saat mereka ada posisi mereka bisa membalas balik, dibalasi. Karena nggak ada lagi wibawa gitu. Dan ini kondisi yang ada saat ini. Orang-orang tua itu banyak yang diletakkan anaknya yang sudah dewasa di panti jompo. Kenapa? Nggak dijaga lagi wibawanya sama anaknya. Karena mungkin na'udzubillah dulu bapaknya menyelesaikan masalah kezaliman anak dengan cara kasar. Coba antum cek di mana-mana, Pak. Tapi kalau seandainya kesalahan, kekeliruan, ya kita ini kan kata orang kan bukan nabi kan, ya berbuat salah gitu. Pastilah berbuat salah. Nah, kalau kondisi orang berbuat salah sama kita, ya sudah, selesaikan, maafkan. Walaupun dalam Islam memang Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk membalas, tapi dengan setimpal. Nah, tapi kalau orang-orang seperti ini, Pak, masa ia mau kita balas dengan setimpal? Dengan istri ini, istri bentak, masa mau kita bentak balik? Wibawa antum makin jatuh, percayalah sama ana. Ya, walaupun ana nih nikah nih bukannya dengan umur yang lama, ada terhitung sampai 7 tahun, alhamdulillah. Tapi antum pelajarilah di mana-mana, dan kita tuh kan memang pelajarin istilah kuliah dulu ya, ahwal syakhsiyah, hukum perdata Islam yang berkaitan tentang hukum rumah tangga. Ini kita kita pelajari dari A sampai Z. Ustadz-ustadz kita itu tidak ada yang ngajarkan bahwasanya kalau istri bentak kita, kita bentak balik. Nggak gitu. Terus gimana? Maafkan.
Ini sebagaimana yang terjadi pada jiwa Nabi kita Muhammad SAW. Istri beliau bukan istri sembarangan, istri yang paling beliau cintai. Lempar piring depan tamu. Apakah Nabi SAW marah? Enggak. Dengan cara apa beliau selesaikan masalahnya? Memaafkan. Dengan cara memaafkan kesalahan apa? Istri. Dan enggak perlu kita balas, walaupun dalam dalil itu ada gitu. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan perbuatan yang buruk halal untuk dibalas dengan hal yang buruk pula. Cuman kalau itu dipakai konsepnya untuk suami istri atau bapak ke anak, rusak wallahi. Ini diperbolehkan kalau seandainya ada maslahatnya. Kalau kita terus maafkan, semisal tetangga zalimin kita maafkan. Kita cuman diam aja, ya lapor sama polisi, kepada polisi dan sebagainya. Itu halal, sah bagi kita. Nah, tapi kalau seandainya rumah tangga kita selesaikan dengan cara itu, tak akan selesai. Makanya keutamaan memaafkan dalam Islam itu besar sekali. Walaupun kita diperbolehkan untuk membalas atau membela diri. Tapi ala kulli hal, Islam menganjurkan kita untuk berlapang dada. Makanya Allah berfirman, fa'fu anhum wasfah. Maafkan mereka, lapangkan dada kita. Berbuat baik itu jauh lebih mulia bagi kita semua dibandingkan kita membalas perbuatan hal yang setimpal. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Pak, jangan kita pelajari ayat itu sepotong. Betul Allah katakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Perbuatan yang buruk halal untuk kita balas perbuatan hal buruk serupa. Tapi apa kata Allah? Faman 'afa. Barang siapa yang memaafkan wa aslaha dan dia melakukan islah, perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besar pahalanya. Allah katakan innahu la yuhibbudz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang apa? Zalim. Biasanya kita membalas keburukan orang itu jauh lebih dahsyat. Istri bentak suami, suami balas bentak dengan jauh lebih dahsyat. Itu biasa gitu. Kelepasan. Makanya apa kata Allah? Innahu la yuhibbudz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala enggak suka orang-orang yang zalim. Maka apa kata Allah SWT? Wala in sabartum, kalau seandainya kalian bersabar dengan kondisi buruk yang kalian terima, fahuwa lahu khairun lisabirin, maka itu jauh lebih baik untuk orang yang bersabar. Pahala dikasih oleh Allah dan izzahnya diangkat oleh Allah SWT. Jadi kehormatan itu nampak tinggi. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu disegani sama siapapun. Karena kezaliman manusia beliau sering maafkan. Antum tahulah kondisi ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang membunuh pamannya beliau, Hamzah. Apakah Nabi marah ketika dia sudah masuk Islam? La, Nabi maafkan. Tapi apa kata Nabi kita SAW? Masya Allah, la warata wara jidara. Seandainya engkau tidak tampakkan muka engkau di hadapan saya dan engkau kembali balik berlindung di balik tembok. Kenapa? Nabi berat, saking sedihnya ditinggal wafat oleh siapa? Hamzah. Tapi Nabi maafkan. Apakah Nabi perintahkan ini orang untuk dibunuh? Enggak. Nabi SAW maafkan. Di Taif juga sama, sallallahu alaihi wasallam. Padahal ditawarkan malaikat penjaga apa? Gunung, tapi maafkan. Semua orang, bahkan Masya Allah, dulu Nabi kita Muhammad SAW dizalimi oleh Abu Sufyan. Nabi masuk ke Mekah, Masya Allah Pak, tenang. Apa kata Nabi kita SAW? Man dakhala fi dari Abi Sufyan fahuwa amin. Yang masuk ke tempatnya Abu Sufyan, selamat dia, aman dia. Dulu Abu Sufyan ini siapa? Kan gitu. Yang menzalimi Nabi kita Muhammad SAW dan sebagainya. Tapi Nabi lupakan itu semua sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi sadar betul dengan hadis Nabi sendiri, orang yang memaafkan seorang hamba, maka Allah akan angkat apa? Derajatnya. Allah berfirman wala man sabara, dan orang-orang bersabar, wa ghafara, dan dia memaafkan, inna dzalika lamin azmil umur, itu adalah perbuatan yang paling mulia. Maafkan sudah. Kalau ada ikhwah yang istilahnya ngomongin antum, tidak usah terlalu ditanggepin gitu Pak. Taghaful, ada istilah dalam Islam tuh kaidah taghaful wa tajahul. Pura-pura lalai, pura-pura nggak tahu. Nggak usah mau tahu apa kata fulan tentang ana, apa kata fulan tentang ana. Habis Pak waktu.
Tajahul saja. Orang mau ngomong apa, A, B, C, taful. Afallahu an. Semoga Allah maafkan dia. Semoga Allah ampunkan kesalahan dia. Jadi ini tanda kesempurnaan jiwa seseorang. Wibawanya, akhlaknya, hatinya, bahkan dadanya dia itu damai. Oke, ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, beliau ini pak akhlak besar sekali. Nabi lagi kajian sallallahu alaihi wasallam, datanglah dia. Sebelum datang dia, apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Yatla alaikum rajulun min ahli jannah. Ada seseorang dari penduduk surga yang akan muncul untuk kalian. Tiba-tiba muncul seorang. Oh, ternyata itu penduduk apa? Surga. Besoknya Nabi kajian lagi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan lagi, yatla alaikum rajulun min ahli jannah, akan muncul untuk kalian seseorang dari apa? Penduduk surga. Sampai itu terjadi 3 kali. Ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW, Abdullah ibn Amr bin As. Beliau ini penasaran amal apa yang dikerjakan. Padahal datang ke majelis itu telat. Datang ke majelis itu bukan yang soft yang pertama gitu kan. Tapi Nabi selalu katakan min ahlil jannah, min ahlil jannah, min ahlil jannah. Ini termasuk orang penduduk surga, penduduk surga, penduduk surga. Bertamulah dia. Ketika bertamu ternyata laisa lahu katsira shalah wala siyam wala sadaqah. Ini orang bukan orang yang rajin sholatnya, bukan orang rajin puasanya, dan orangnya enggak banyak sedekahnya. Terus amal apa yang bisa memasukkannya ke dalam surga? Apa kata ini penduduk surga? Laisa li illa hada. Saya enggak punya amal apapun kecuali ini. Illa. Tapi apa? Tidaklah satu malam kecuali saya ini maafkan kesalahan kaum muslimin. Dan saya nggak pernah memasukkan rish, kecurangan untuk mereka. Nggak mau ada hasad, nggak mau ada kebencian, al-bughd kepada kaum muslimin. Sudah. Ini Pak, orang seperti ini damai hidupnya. Jadi dia akan selalu menjauhkan diri dia dari kebencian dan permusuhan. Yang penting dia sampaikan al-haq, al-haq. Yang kebenaran, sampaikan kebenaran, walaupun pahit. Nanti dimusuhin terserah. Nah, ini yang perlu kita sampaikan, bahwasanya memaafkan ini adalah kejiwaan orang yang kibar, orang besar, Pak. Nufusul kibar, orang-orang yang besar jiwanya itu nggak akan dia itu ngambil ucapan-ucapan manusia. Antum coba cek di mana-mana, Pak. Apakah Pak Presiden semisal atau Pak Gubernur akan memperhatikan perkataan orang-orang kecil? Enggak. Dia akan terus berusaha di program dia, di jalan dia. Ulama dan sebagainya juga sama seperti itu. Walaupun dia mampu untuk membalas kezaliman, mampu sekali, tapi dia nggak mau balas. Dan ini kemuliaan, dan Allah Subhanahu wa taala cinta sama mereka. Dan ini Pak, dapat kita ambil pelajaran bahwasanya memaafkan itu penting. Jadi mudahlah jadi orang yang apa? Pemaaf. Coba mudah jadi orang pemaaf, jangan gampang dendam gitu loh. Jangan masukkan di hati itu mudah untuk sakit hati. Mudah sakit hati ini perbuatannya laki-laki atau perempuan? Hah? Dua-duanya gitu gue. Nggak mau dibilang wanita, nah saya. Ya dua-duanya ini perbuatan yang buruk lah. Tapi biasanya yang melakukan itu adalah perempuan, karena perempuan ini lebih mendahulukan perasaan dibandingkan apa? Akal. Kalau wanita sakit hati itu wajar, walaupun tak wajar juga gitu kan. Tapi ada alasan. Kenapa? Karena wanita mendahulukan apa? Perasaan. Nah, laki-laki sakit hati ini gimana? Mau dakwah nih, apa yang dia mau sebarkan untuk umat kalau sakit hatian? Sikit-sikit sakit hati, enggak lah, Anda nggak mau sampaikan. Kenapa? Takut dibenci. Antum mau dakwah apa yang antum mau sampaikan? Nggak apa sampaikan. Orang benci sama kita, maafkan sudah. Makanya mudah jadi orang pemaaf gitu. Makanya Masya Allah ya, yang tampil dalam medan dakwah itu bukan perempuan, tapi siapa? Laki-laki. Karena jiwa wanita nggak akan bisa seperti itu. Wanita sama wanita. Tapi kalau wanita ini, makanya anak lucu kalau ada wanita yang di depan jamaah laki-laki berdakwah, apa yang mau diambil? Fitnah ya iya, ilmu tak ada. Kalau seandainya dia dihadapkan dengan masalah-masalah besar, sakit hati dia, wanita. Kalau Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in memaafkan. Makanya coba jadi orang mudah memaafkan.
Allah berfirman, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kalau seandainya kalian maafkan mereka semua, lapangkan dada kalian semua, wa taghfiru, dan kalian ampunkan kesalahan mereka, fa innallah, sesungguhnya Allah ghafurun rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Maksudnya, kalau kita mau diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah, ampunkan kesalahan mereka. Ya sudah, selesaikan. Jadi jangan sampai dibawa-bawa terus gitu. Stres kita, Pak. Dan firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah Abu Bakar As-Siddiq, ma'ruf. Abu Bakar As-Siddiq ini dermawan. Hobi ngasih fulus, hobi ngasih hartanya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu orang yang ditanggung hidupnya sama Abu Bakar, Mistah namanya. Mistah ini adalah salah satu orang, satu sahabat dia, Masya Allah. Mistah ini sahabat. Tapi salah satu sahabat dari keluarganya Abu Bakar yang menuduh Aisyah telah berbuat apa? Zina. La haula wala quwwata illa billah. Sahabat. Bayangkan bagaimana fitnah itu besar sekali. Tuduhan Aisyah zania, Aisyah tazni bi Safwan ibn Mu'attal, Aisyah telah berzina kepada Safwan ibn Mu'attal dan sebagainya. Padahal Safwan ibn Mu'attal adalah orang yang paling menjaga Aisyah. Bahkan apa kata Aisyah? La yukallimuni. Safwan ibn Mu'attal tidak ngajak saya berbicara sedikit pun. Dan bahkan Safwan ibn Mu'attal jalan kaki dari tempat Aisyah ditinggal sampai ke Madinah. Aisyah terus di jalan di atas. Kalau seandainya kalau kita mungkin akan alasan, oh darurat, anak di atas juga berdua. Safwan ibn Mu'attal enggak, rela jalan kaki, jalan untuk menghindari fitnah tadi, jalan kaki. Safwan ibn Mu'attal sampai ke Madinah. La yukallimuni, tidak ngajak saya berbicara kecuali satu ucapan. Aisyah, engkau adalah Aisyah, cuman itu saja. Habis itu dibawa oleh Safwan ibn Mu'attal, diletakkan di atas. Barulah Abu Sufyan ibn Mu'attal jalan dan Aisyah di atas. Tidak ada tersentuh apapun, apalagi zina. Oh, ternyata ini Abdullah ibn Ubay ibn Salul melihat kondisi Sufyan ibn Mu'attal bawa onta, di atasnya ada siapa? Aisyah. Ini kesempatan besar bagi orang munafik untuk menghinakan keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Disebarkan berita Aisyah telah berzina. Masya Allah, Aisyah ini wallah ajib. Antum tahu Aisyah itu saking sedihnya, Aisyah itu nggak bisa lagi nangis, air mata udah mulai apa? Kering. Bayangkan antum, wanita ini paling mudah untuk nangis, Pak, karena perasaannya besar. Aisyah radhiyallahu taala anha. Awal mulanya Aisyah ini tahu, bayangkan Pak, nanti bagaimana Abu Bakar memaafkan dan Aisyah memaafkan. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika itu mengatakan, kunna lam nattakhidh kunufa. Dulu kami ini belum ada toilet dalam rumah. Jadi toilet mereka itu nggak dalam rumah. Mereka tuh toiletnya di luar. Makanya disebutkan khala. Khala ini tempat kosong, tidak ada satupun manusia di situ. Nah, di situ mereka buang hajat, di padang pasir, di tempat yang sepi, mereka di sana buang hajat. Makanya namanya khala. Apa kata Aisyah? Kunna lam nattakhidh kunufan. Dulu kami belum ada toilet yang kami buat untuk di rumah kami buang hajat, nggak ada. Mereka semua buang hajat di luar sana. Maka kunna lam nakhruj illa lailan ila lailin, dan kami keluar itu cuma di malam hari sampai malam. Jadi mulainya wanita keluar di malam hari itu permulaan malam sampai mentoknya malam sebelum fajar. Itu mereka keluar. Kalau kita sekarang wanita keluarnya kapan? Siang malam. Pagi sore ya. Pagi sore siang malam keluar mereka keluar. La haula wala quwwata illa billah. Keluar tuh pun masih mending nutup aurat. Enggak. Aisyah saking malunya dia keluar tuh. Kebayang nggak sama antum? Mungkin nggak wanita kayak gini berzina? Wallahi mustahil. Mustahil. Kalau seandainya wanita sekarang keluar mudah sekali, bahkan di sosial media mudah untuk berbaur dengan ikhwan, na'udzubillah, gampang sekali chatting sana chatting sini. Bukan lagi komentar, chatting. La haula wala quwwata illa billah. Itu gampang sekali sekarang. Ini mungkin kita katakan dia ada wasilah untuk ke sana. Tapi Aisyah wasilah apa? Menuju perzinaan. Enggak ada. Keluar pun cuma malam. Keluar sama Ummu Mistah, dikawanin sama Ummu Mistah keluar karena malam hari. Pas keluar Ummu Mistah. Ibunya siapa? Mistah. Yang mana Mistah apa? Menuduh Aisyah telah berzina.
Keluar Aisyah bersama Ummu Mistah, kesandung Ummu Mistah. Faqalat Aisyah Mistah, ketika kesandung, antum kalau kesandung, antum ucapkan apa? Astaghfirullah, Allahu Akbar, Bismillah, la haula wala quwwata illa billah, kan gitu. Antum kaget. Tapi ini Ummu Mistah kesandung, lain loh omongannya. Apa? Aisyah Mistah. Celakalah Mistah. Fata'ajabat Aisyah. Aisyah ini kaget. Kenapa kau doakan Mistah keburukan? Apa kata Ummu Mistah? Alam tasma'i maqalahun nas. Engkau enggak dengar apa yang diucapkan manusia di saat ini? Wa maqalu. Apa yang mereka ucapkan, wahai Ummu Mistah? Baru diceritakan semua dari A sampai Z bahwasanya Aisyah ini telah berzina dengan siapa? Safwan. Itu baru sedih, dan ternyata baru sadar Aisyah kenapa Nabi SAW itu agak dingin. Ucapannya itu cuman sebentar, kaifatiki, gimana kondisi? Biasanya kan nggak manis, Rasul tuh basa-basi masya Allah dan sebagainya, menyayangi di sini ya. Ini cuman kaifatiki. Ini kesedihan demi kesedihan berhari-hari, dan ini cobaan untuk Aisyah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahi, sengaja Allah nggak mau turunkan langsung ayat bara'ah, ayat yang menjelaskan Aisyah tidak berzina. Allah tahan. Allah mau tahu apa sikapnya Aisyah. Apakah dia akan marah sama manusia? Apakah dia akan benci sama fulan wala allan, sama keluarganya Abu Bakar? Ataukah Aisyah maafkan dan dia bersabar? Memang sengaja Allah nggak langsung turunkan. Berhari-hari itu nangis Aisyah. Bahkan sampai kondisi Aisyah itu minta izin pulang ke rumahnya siapa? Abu Bakar, bapaknya. Izin. Padahal rumah tuh deket loh ya. Antara rumah Nabi dengan rumah Abu Bakar tuh dekat, nak jauh. Harus istri tuh keluar apa? Harus izin. Keluar sebentar izin. Istri ana wallahi alazim tidak pernah keluar ke pasar kecuali izin. Ke toko kuning, toko merah itu pasti izin. Hatta anak di sini izin, bang, tadi pagi bang adik ke pasar ya, izin. Ini enggak, sekarang suami-suami keluar, suami-suami pulang dari kerjaannya sore hari, istrinya nggak ada di rumah. Kemana? Rumah tetangga. Ngapain? Ngerumpi. Udahlah nggak izin sama suami, ngerumpi pula lagi. Aisyah enggak. Aisyah minta izin, boleh nggak aku ke rumah Abu Bakar? Dengan kondisi berat ya Aisyah, karena Nabi dingin betul. Akhirnya dibolehkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pulanglah Aisyah. Ketika pulang, masya Allah, Nabi jenguk juga Aisyah. Nabi sayang sama Aisyah, tapi Nabi jaga sikap, memastikan dulu sampai turun nih ayat apa? Ayat bara'ah. Ternyata ketika dikunjungin, ada kondisinya Nabi SAW datang di rumahnya Abu Bakar. Di situ ada Abu Bakar, ada ibunya Aisyah, dan ada Aisyah. Aisyah cuma tidur berbaring aja, nangis. Dan dengan kondisi nangis itu nggak keluar lagi air mata, lam yarqa' li dam'un, kata Aisyah, nggak keluar air mata saya sedikit pun. Inilah pak wanita. Kalau wanita udah nggak bisa lagi nangis, hati-hati antum. Kalau istri antum udah nggak bisa lagi nangis, itu hati-hati, itu bahaya pak, kasihan. Itu udah masuk ke istilahnya kejiwaannya, itu mulai kena. Aisyah itu la haula wala quwwata illa billah, saking beratnya cobaannya Aisyah, lam yarqa' li dam'un, nggak lagi keluar matanya, air matanya Aisyah radhiyallahu anha. Faqultu li abi, aku katakan untuk bapak saya, ya abati kulli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah untuk Rasulullah bahwa aku enggak berzina. Apa kata Abu Bakar? Wala adri ma aqulu Rasulullah, aku enggak tahu ucapan apa yang aku ucapkan untuk Nabi sallallahu, sedangkan enggak ada kepastian bahwa engkau ini enggak berzina. Enggak mau. Akhirnya minta syafaat kepada umminya. Ummi juga ngatain yang sama. Tambah sedih, Pak. Apakah Aisyah marah sama Rasul? Enggak. Apakah marah kepada Abu Bakar? Enggak. Enggak ada yang membela sedikit pun. Mereka semua rata-rata tawakuf. Tawakuf itu diam. Apakah Aisyah membalas benci kepada mereka? Enggak. Tapi ya sudahlah, sabar Aisyah. Turun surat apa? Ayat surat An-Nur, ayat Bara'ah. Di situ terlepasnya Aisyah dari perbuatan apa? Zina. Apa kata Aisyah? Tidaklah ada satupun yang aku senangi, aku cintai kecuali siapa? Bukan Rasul. Siapa? Allah SWT.
Gak ada satupun yang membela saya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang membela kita. Makanya antum pelajari dari mana-mana. Sezalim-zalimnya orang sama kita, yang bela itu siapa? Allah. Antum lihat Maryam, siapa yang membela Maryam? Allah. Bahkan apa perintah Allah Subhanahu wa taala untuk Maryam? Wa quli inni nadartu lirrahmani shaman falan ukallimal yawma insiya. Wahai Maryam, katakanlah bahwasanya aku sudah bernadar kepada Allah sauman, untuk menahan diri. Falan ukallimal yawma insiya. Niscaya aku nggak akan ngajak satupun orang berbicara. Maksudnya apa? Jangan banyak klarifikasi. Dizalimin orang, sabar sudah. Dizalimin orang, sabar sudah. Ini kadang-kadang kita ini gatal untuk klarifikasi, membela diri kita kan? Biarkan saya sudah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bela kita siapa? Allah. Makanya ucapan Nabi Yakub ketika dizalimin oleh anak-anaknya yang banyak, bahkan ditinggal wafat oleh siapa? Ditinggal pergi oleh Yusuf. Bahkan dikabarkan Yusuf sudah meninggal. Ini berat sama Yakub, karena anak kesayangannya Yakub siapa? Yusuf. Yusuf itu taat, yang paling taat, yang paling tampan, yang paling patuh. Nabi Yusuf alaihissalam. Berat sekali. Ternyata apa kata Nabi Yakub? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya saya hanya mengadu akan kesedihan saya cukup kepada Allah saja. Tentang kondisi sulitnya saya hanya kepada Allah. Nah, ini harus kita terapkan. Jangan sampai kita ini labrak sana, labrak sini. Dengan kondisi kita dizalimin, mencak sana, mencak sini, untuk apa? Bahkan sekarang la haula wala quwata illa billah. Perhatikan sekarang. Suami istri bertengkar. Suami posting di Facebook, istri posting di Instagram. Habis. Nggak ada memaafkan sama sekali. Siapa yang masuk? Syaitan. Kalau seandainya dua orang yang bersabar sebentar saja, selesai urusan. Tapi enggak, suami mengkantor dirinya dengan apa? Curhat di Facebook. Istri dengan curhat di mana? Instagram. Sudah. Suami dengan bapak-bapaknya di Facebook, istri dengan ibu-ibu di mana? Instagram. Buat grup masing-masing. Dan ini terjadi di mana-mana, na'udzubillah. Akhirnya rumah tangga pecah. Kalau seandainya dari awal istri lapangkan dada, suami lapangkan dada, aman nggak itu? Aman. Istri semakin dicintai oleh suaminya, suaminya semakin dianggap berwibawa oleh istri. Dan ini kaidah, Pak. Kaidah untuk kita semua. Maka harus kita perhatikan. Akhirnya, masya Allah, ucapan ini ucapan berat nih Abu Bakar. Kita kembali lagi. Abu Bakar mengatakan, wallahi ma unfiqu ala Mistah abada. Demi Allah saya nggak akan mau untuk menafkahi Mistah selama-lamanya. Diputus hartanya Abu Bakar dari siapa? Untuk siapa? Mistah. Turun langsung ayat Allah SWT. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu lil qurba. Tidak boleh seseorang yang memiliki harta, yang keluasan kelapangan harta, untuk menahannya dari keluarganya, ulil qurba wal masakin, dan orang-orang miskin. Yang dimaksudkan di situ yang miskin dan keluarganya Abu Bakar siapa? Mistah. Ayat ini turun untuk Abu Bakar. Akhirnya apa kata Allah? Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya mereka yang dizalimin memaafkan. Wal yasfahu, lapangkan dada. Jadi maafkan, terus apa? Lapangkan dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Maukah kalian, tidakkah kalian ingin Allah mengampunkan dosa-dosa kalian? Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat itu, Pak, satu hal yang besar. Jadi di sini hadis Nabi kita SAW mengajarkan kita untuk apa? Mudah memaafkan. Kemudian yang kedua, kata para ulama, anjuran Nabi kita SAW untuk tawadhu. Orang akan mudah memaafkan kalau dia rendah hatinya. Bukan rendah diri loh ya. Rendah apa? Hati, tawadhu. Rendah diri ini tidak boleh. Antum merendahkan diri tidak boleh kepada manusia. Antum merendahkan diri kepada siapa? Allah. Ini mau nggak mau kaidah, Pak. Jadi jangan salah terjemah. Ini sudah banyak salah terjemah. Rendah hati, sudah. Rendah hati.
Kita rendahkan hanya untuk Allah SWT. Nah, kalau orang sudah rendah hatinya, dia akan mudah untuk memaafkan. Nah, orang sulit memaafkan karena dia takabur, sombong. Makanya perintah para ulama agar kita ini tawadhu, rendahkan apa? Hati. Dan ini sikap orang-orang yang Allah cintai, hamba-hamba Allah. Allah berfirman, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Siapa mereka? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang mereka ini berjalan di atas muka bumi dalam kondisi haunan, rendah hatinya. Apa kata Ibnu Qayyim maksud rendah hati di sini? Sakinah wa waqar. Dia berjalan dalam kondisi tenang dan juga waqar. Bentar di abang lagi kaji. Taib. Sakinah wa waqar. Sakinah ini tenang, Pak. Orang ini kalau udah tenang, dia kondisi sesulit apapun dia akan tenang. Enggak gerusa-gerusu. Sekarang kenapa terjadi suami mukul istri? Karena jiwanya tidak apa? Tenang. Tapi orang yang Allah cintai, yamshuna 'alal ardi hauna. Hauna ini rendah hati dengan cara apa? Sakinah wa waqar. Sakinah tenang, waqar wibawa. Wibawa ada, masyaallah. Diam aja. Jadi disebutkan kondisi manusia-manusia itu kalau seandainya dia tenang, diam aja, waqar, ada wibawanya, itu betul-betul Pak diseganin di mana-mana. Dan itu biasanya jiwa pemimpin tuh kayak gitu. Antum tahu Pak, orang yang paling gerusah-gerusu itu biasanya yang orang nggak ada ketenangan dan nggak ada wibawanya. Ana ambil contoh. Antum kira pelawak itu mudah memaafkan? Enggak. Biasanya pelawak itu hati keras, dan bahkan dia itu paling sensitif jiwanya, paling marah. Yang kita lihat, oh dia mudah membuat orang tertawa, tapi wallah alam dia nggak ada sakinah, nggak ada waqar. Makanya banyak kondisi orang-orang pelawak, istrinya na'udzubillah nggak baik kondisinya. Kenapa? Bisa jadi istrinya itu nggak nganggap suaminya memiliki apa? Wibawa. Antum cari pelawak siapa sekarang yang paling tinggi? Nggak usah di jauh-jauh, di negara kita lah sekarang. Bagaimana kondisi rumah tangga mereka? Biasanya mereka ini nggak dihormati sama siapa? Istrinya. Makanya apa? Jangan jadi orang tuh sikit-sikit pelawak, sikit-sikit melawak, nanti hilang wibawa tuh. Apalagi suami istri, na'udzubillah, ya Allah. Ada kondisi penyakit nih Pak terjadi di mana-mana. Ini orang awam ini banyak cerita. Suami istri saling kentut. Balas-balas apa? Kentut. Gitu kan? Pak, antum kentutin istri, Pak, mana wibawa antum? Istri kentutin suami. Asli Pak. Nggak akan lagi antum sayang sama istri itu. Dan ini kebiasaan disebutkan dalam, dan bahkan Masya Allah itu dibahas oleh para ulama. Ada satu ayat tentang sifat Bani Israel, yang mana ini diperingatkan. Apa kata para ulama? Kanu yatadaratun wa yadhakuna minad durat. Mereka ini saling balas kentut dan saling tertawa kalau sudah kentut. Ini wibawa nggak ada lagi Pak. Nggak ada tawadhu itu nggak ada sama sekali. Nggak kayak gitu kita hidup. Makanya kata para ulama, kondisi kita ini adalah wala marihina wala mutakabbirin. Mereka ini enggak sombong, enggak riya, enggak meninggi, enggak. Qala Hasan mengatakan, yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka berjalan dalam kondisi jiwanya itu tenang, adalah ulama. Mereka adalah ulama yang berwibawa. Pak, ada orang ulama banyak ilmunya, tapi nggak ada wibawanya. Dengan cara apa? Gerusah-gerusu. Ilmu mungkin ada di dia, tapi sikap hulum tuh nggak ada, sikap bijak tuh nggak ada, sikap wibawa nggak ada. Anda ambil contoh, ngomong kasar. Dan bahkan mungkin ada sebagian dai itu gampang sekali ngomong afwan sekali, ngomong bacot di majelis masjid lagi. Dan bahkan Ana dengar ucapan mampus afwan, yang mengucapkan ustaz, dai katanya. Wa inal ilm, mana ilmunya? Dan ini dipertanyakan, Pak. Allah, ana kalau
anak kalau punya anak sekolahkan di ustadz yang kayak gitu Pak, asli anak cabut, asli. Suatu saat nanti anak didik anak-anak dia nggak nerima, anak-anak ngomong anak apa? Itu kan diucapkan Pak, naudzubillah. Wallahi mereka ini nggak ada sikap hilmnya. Makanya orang-orang yang Allah puji, ulama, anggaplah kita ini dizalimin, sudah hilmnya mana? Tunjukkan sikap bijaknya. Makanya disebutkan mereka yang dipuji oleh Allah ashabu waqar wa iffah. Mereka ini adalah orang-orang memiliki wibawa wa iffah dan memiliki kehormatan yang tinggi dengan cara mudah memaafkan orang lain. La yusaffihun, nggak mudah membodoh-bodohin orang. Tadi Pak kata-kata bodoh gitu kan, nggak seperti itu Pak kondisi kita selaku kepala rumah tangga atau selaku pemimpin. Makanya kalau seandainya dia dibodohi oleh orang, sikap apa? Halimu, mereka sabar. Ini sikap orang yang memiliki izzah, memiliki apa? Iffah. Makanya dalam berdakwah ini antum pasti akan dimusuhi. Terus gimana? Maafkan. Allah firmankan, jangan balas dengan kekerasan, sudah. Allah firmankan, fabima rahmatin minallah linta lahum. Maka kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau enggak akan bisa bersikap lembut kepada mereka. Iyalah manusiawi, Pak. Manusia kapan dizalimin dia akan ingin untuk apa? Membalas kezaliman yang ada. Apa kata Allah? Kalau bukan rahmat Allah, engkau enggak akan bisa bersikap apa? Lembut kepada mereka. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Wahai Muhammad, kalau engkau bersikap keras dan bersikap jiwa yang bengis dan faddu min haulik, maka manusia akan kabur dari engkau. Dia akan disingkirkan sama manusia. Orang akan lari pelan-pelan, orang akan kabur dari dia. Makanya sikap kita enggak seperti itu. Lurus saja dakwah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkan mereka dan minta istighfar kepada Allah untuk mereka. Dan ucapan apa? Allahumma ighfir lahum. Ya Allah, ampunkanlah mereka. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdakwah di zalimin. Apa kata Nabi? Allahumma ighfir lahum. Allahumma ighfir li ummati fa innahum qaumun la ya'lamun. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkanlah kesalahan mereka karena mereka kaum yang enggak tahu. Karena mereka jahil. Ini perintah Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah tekad berdakwah, fatawakkal 'ala Allah. Serahkan semua urusan itu kepada Allah. Kita nih mau rumah tangga, kita harus tahu konsekuensi rumah tangga. Kita mau jadi pemimpin, kita tahu konsekuensi jadi pemimpin apa. Kita kalau seandainya ingin punya banyak anak, kondisi kita tuh harus sudah tahu apa. Tapi kalau kita sudah tekad, fatawakkal 'ala Allah, terus jalan tawakal kepada Allah. Jangan takut. Wallahi jangan takut. Fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah tuh cinta dengan orang-orang yang hobi bertawakal, nyerahkan urusannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau orang udah mulai gampang menyerahkan urusan dia kepada Allah, dia akan mudah memaafkan nanti. Sudah tawakal aja, dakwah. Itu yang perlu kita ketahui. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Waqfid janahaka lil mu'minin. Wahai orang beriman, rendahkanlah janahak, sayap engkau, lil mu'minin, untuk orang-orang apa? Beriman. Pak, dengan kepakan sayap itu nunjukkan kita ini di atas. Dengan kita rendahkan sayap kita istilahnya kita turunkan sayap, berarti kita di bawah, kan gitu. Kita di bawah. Tapi untuk orang beriman, rendahkan untuk orang beriman. Sudah. Kalau untuk di hadapan orang kafir, kepakan sayap, Pak. Bahkan kasih jalan pun boleh nggak untuk orang kafir? Hadis Nabi, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau kau berjumpa nih dengan orang non muslim di biladul muslimin, fatarruh bil ajaki, kata Nabi. Jangan manut sama orang kafir non muslim. Sekarang ya Allahu Akbar, kondisinya kita nih banyak tunduk sama bulik-bulik diangkat, sesama dulur sendiri dihina-hinakan. Ini kebalik, Pak. Kalau sama orang kafir kepakan sayap kita ini tinggi. Apa kita nggak butuh apa-apa dari mereka kok? Tapi kalau sama orang beriman, sesama saudara kita, semuslim,
kita rendahkan. Waqfid janahaka lil mu'minin. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah direndahkan sudah mudah kita untuk memaafkan kesalahan orang. Makanya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "Adin janibaka liman amana bika." Lembutkanlah sisi engkau, sisi diri kita. Janibaka itu sisi diri engkau. Yang maksudnya jiwa kita. Untuk orang-orang yang beriman, rendahkan. Wa tawadhu' lahum, dan sikaplah engkau tu tawadhu untuk mereka. Dan dalam ayat lain Allah berfirman, minal mu'minin, untuk orang yang beriman, ikhfid janahaka liman ittaba'aka, ikhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Untuk orang-orang yang beriman, rendahkanlah sayap engkau, karena mereka mengikuti engkau dari kalangan orang-orang apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, Masya Allah, dalam ayat lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad nih, Masya Allah, dari agamanya, maka Allah akan datangkan biqaumin, dengan sebuah kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah cinta mereka dan mereka mencintai Allah. Apa sifatnya? Adzillah 'alal mu'minin, mereka rendahkan jiwa mereka untuk orang beriman. A'izzah al kafirin, tapi untuk orang-orang kafir mereka tegas. Nah, ini jangan dibalik nih Pak. Sama orang beriman kita apa? Tegas, tinggi. Sama orang-orang kafir kita merendah. La haula wala quwwata illa billah. Ini bukan sikap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama Masya Allah tawadhu kepada kedua orang tua. Ya Allah, sesalah-salahnya orang tua di masa lalu, maafkan. Bahkan anak tuh pernah dapat pertanyaan ketika kajian, Ustaz, apa kondisi anak ketika anak itu masih belum bisa memaafkan kesalahan orang tua anak? Anak nggak tahu kok bisa sampai ke derajat itu gitu ya. Mungkin dulu orang tuanya betul-betul apa? Zalim mungkin. Tapi perintah Allah SWT itu jangan. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Rendahkanlah sayap engkau untuk mereka zalimnya orang tua. Mungkin dulu kan pendidikannya mereka ini kan nggak, iyalah maafkan lah Pak, karena mereka ini dulu nggak tahu qala Allah sama qala Rasul. Taunya kapan anak nakal keluar apa rotan. Itu kalau rotan dulu zaman dulu. Kalau zaman agak dekat nih gesper keluar kan. Maafkan sudah. Mereka nggak ngerti. Mereka tahu pendidikan itu seperti itu. Kalau kita dalam Islam nggak boleh. Minar rahmah, karena sayang kita kepada mereka, rendahkan. Wa qur rabbirhamhuma, katakanlah wahai Muhammad, rabbirhamhuma, ya Allah sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya merawat saya. Ya Allah Pak, wallahil azim, kalau bukan karena sebab orang tua kita, mungkin bisa jadi kita ini nggak tumbuh besar sampai sekarang, punya akal yang sehat, lurus kita dan sebagainya. Maafkan sesalah-salahnya orang tua, maafkan. Jangan sampai kita ini apa? Betul-betul tinggi. Jadi ala kulli hal, jadilah orang yang apa? Pemaaf, kata para ulama. Apalagi kepada orang tua itu kita tinggalkan. Karena memang orang yang paling sering kita zalimin itu bukan orang jauh, tapi orang yang paling apa? Dekat. Pertama orang tua. Ini hidup bertahun-tahun kita sama orang tua. Kedua, istri, atau istri ke siapa? Suami. Kalau sudah maafkan Pak, Masya Allah. Yang kita harapkan itu pahala dari Allah. Anak juga sama. Anak sering sekali zalim kepada siapa? Orang tua. Atau sebaliknya, orang tua zalim kepada siapa? Anak. Ini kan lingkup yang paling dekat nih. Maka apa? Sudah maafkan. Selesaikan semua di dunia. Jangan sampai dibawa ke alam apa? Akhirat. Dan kita gini, yang kita sadar itu harusnya pahala besar. Contoh, istri zalim kepada suami, yang antum bayangkan apa? Coba antum bayangkan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang beriman itu kalau dia bersabar, Allah kasih pahala apa? Surga kan? Di surga ada apa? Bidadari. Pak, zalimnya istri kita di dunia cuma berapa? Satu. Nanti kapan masuk surga, Allah kasih bidadari berapa?
70 mati syahid. Pak, satu zalim sama kita, Allah kasih berapa? 70. Maka sabar. Betul nggak, Bu? Takut ibu-ibu kan? Naam sahih, wallahi sahih. Ini ana aqulu dzalika haqqan. Ana katakan sebagai hak. Anak juga sama, Pak. Wallahil adzim. Orang yang nggak punya anak di dunia, bayangkan itu. Nanti di akhirat dia mau punya anak, Allah kasih tanpa ada masa nifas, tanpa ada lahiran 9 bulan. Bayangin itu. Langsung dapat anak. Sabar. Kita anak kita zalim dan sebagainya, Allah kasih nanti yang di surga sudah. Nah, kita harus sadar dengan kezaliman manusia ini, Allah berikan kepada kita pahala yang apa? Besar. Apa kata Allah SWT? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuk orang bersabar tanpa ada apa? Batas. Enggak terbatas, Pak. Istri juga sama. Istri sabar sama suaminya, kepada suaminya, Pak, wallahil adzim, pahalanya besar, tapi nggak ada beda darah. Nggak ada beda darah. Kenapa coba? Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Karena wanita itu bukan di syahwat di sana patokannya. Mereka itu lebih hobi ke perhiasan. Makanya mereka itu, antum jangan cemburu ketika istri lebih cinta emas dibandingkan cinta emasnya betulan. Biasanya wanita lebih cinta siapa? Emas dibandingkan emasnya betulan. Antum nggak usah cemburu. Kenapa? Karena memang wanita itu memang istilahnya lebih identik dengan apa? Perhiasan. Nanti pahalanya Allah kasih istana yang besar yang berlapiskan apa? Emas. Beda kalau kita nih pikirannya apa? Wanita. Makanya laki-laki dibolehkan nikah berapa? 4 istrinya, halal. Karena memang makanya sebagaimana istri halal untuk beli emas sebanyak-banyaknya, ada batas nggak ada? Suami berapa? 4. Maka jangan halangin. Toh mentoknya berapa? 4. Satu aja kita nggak habis, apalagi 4. Nggak usah risau, nggak usah risau. Karena suami-suami ini yang perlu kita ketahui, ya disitulah dia patokannya. Patokannya dia akan ke wanita. Tapi kalau kebalikannya, Allah nggak ciptakan memang bidadara. Nah, Allah nggak akan kasih bidadara karena memang bukan di situ dia. Fitrahnya bahwa wanita. Taib. Waktu anak 5 menit lagi, anak mau ngasih antum tips terakhir di luar tema. Ini bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu terdapat kata Nabi kita sallallahu fihi lailatun khairun min alfi syahr. Terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000. Nasihat ana untuk antum semua. Ini antum sampaikan ke keluarga antum semua. Antum pasti bisa dapat Lailatul Qadar. Syaratnya apa? Jangan main tebak-tebakan. Jangan. Ada sebagian ikhwani, insyaallah ini Lailatul Qadar malam 27. Rupanya meleset. Bisa jadi malam yang lain. Ternyata malam 23, malam 25. Jangan Pak main tebak-tebakan. Oh, ini hujan, enggak Lailatul Qadar. Siapa yang jamin? Di zaman Nabi kita Muhammad SAW terjadi Lailatul Qadar itu ketika hujan deras. Bahkan Nabi sujud di malam Lailatul Qadar dalam kondisi wajahnya apa? Basah. Nggak ada jaminan Pak, Masya Allah. Tapi yang jelas, yang pasti Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir Ramadan. Apa kata Nabi? Taharru Lailatul Qadar. Carilah malam Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 malam terakhir Ramadan. Terus gimana? Malam 21 sampai malam terakhir Ramadan semua sama porsi ibadahnya. Ana ambil contoh. Antum mau sedekah nih, Mbak. Antum punya duit sedekah, antum mau punya duit 1 juta, antum mau sedekahkan. Jangan tebak-tebakan. Oh, ana sedekah malam 23 insyaallah Lailatul Qadar. Meleset nanti. Antum harusnya pecah. Kalau 1 juta pecahlah 10. Berarti 1 malam berapa? 100.000. Pasti kena nggak Lailatul Qadar? Pasti. Cuman sedikit. Jangan lihat sedikitnya nominal yang antum sedekahkan. Lihat besarnya yang dilipat gandakan oleh siapa? Allah. Itu antum cerdas, Pak. Sedekah itu bukan banyak-banyakan tapi cerdas.
Sama kerja juga jangan kerja keras, tapi kerja apa? Cerdas. Lihat porsi yang Allah lipat gandakan untuk kita semua. Taib, perhatikan di sini. Perhatikan loh Pak ya. Antum sedekah malam Lailatul Qadar 100.000. Kecil nggak? Kecil. Tapi lipat gandanya besar. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa malam? Kali 30 berapa? 30.000. Taib, antum keluarkan harta 100.000 kalikan 30.000. Keluar berapa angka? 3M. Siapa dari antum sedekah 3M? Ada? Sedekahnya 3M? Nggak akan ada. Jadi seakan-akan 1000 bulan atau 83 tahun tiap malamnya dia sedekah. Antum hidup sekarang 60 tahun, sedekah aja sebulan sekali. Ini tiap malam sedekah 100.000, 3M. Tahun depan 3M lagi, tahun depan 3M lagi, tahun depan 3M lagi. Wajar Pak, Masya Allah. Orang yang mati syahid kalah dengan orang yang dapat bulan apa? Ramadan. Hadis-hadis sahih dari Imam Ahmad. Ada 2 abang adik beradik mati syahid nih, mati syahid satunya di medan perang. Masuk Islamnya di waktu yang sama, di tempat yang sama. Datang dari Yaman ke Nabi kita Muhammad, datang masuk Islam di waktu yang sama, tempat yang sama. Abangnya meninggal mati syahid, adiknya Allah kasih umur 1 tahun setelahnya baru meninggal. Pas tahun setelahnya ada salah seorang sahabat mimpi, ternyata yang duluan masuk surga abang yang mati syahid atau adiknya? Adiknya. Merasa penasaran dia, loh, bukankah abang yang mati syahid? Kenapa adik yang duluan masuk surga? Kalah abangnya. Datanglah dia nih kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini ra'aitu kadza wa kadza, aku mimpi ini dan mimpi itu. Jawaban Nabi simpel, ala yudrik Ramadan. Ya wajarlah, bukankah adiknya dapat 1 tahun setelahnya bulan apa? Ramadan. Kalah pasti. 83 tahun tuh kayak nyawa baru Pak. Lah antum berapa? Antum punya tetangga berapa umurnya? Mungkin meninggal maksimal 70 tahun. Ini 83 tahun. Dan 83 tahun ini semuanya sedekah, baca Quran. Antum Lailatul Qadar baca Quran nih seakan-akan baca Quran selama 83 tahun. Bayangin antum Pak. Ini semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan nyawa yang baru. Tahun depan lagi dapat, tahun depan lagi dapat, tahun depan lagi dapat. Makanya kata para ulama, la tukhammin. Jangan tebak Lailatul Qadar. Tapi jaring. Setiap apa? Malam. Sekarang mulai nanti Pak, antum sampaikan ke istri. Dek, abang sedekah, adik sedekah. Harus. Nggak ada harta bersama Pak. Ini anak sering sampaikan, anak kemarin juga ada sampaikan di sini. Tidak ada harta gono gini. Adik sedekah, abang sedekah. Sampaikan. Bi, telepon. Bi, jangan lupa tiap malam nanti sedekah 10 malam terakhir apa? Ramadan. Sampaikan ini, dan antum sampaikan apa yang anda sampaikan, Pak. Kasih tahu ke mereka, jangan tebak-tebakan malam Lailatul Qadar, tapi jaring semuanya. Jangan lihatnya kecilnya yang antum keluarkan, tapi lihat besarnya lipat ganda yang Allah berikan. Faham Pak sampai sini? Dan ini hadis Nabi kita Muhammad SAW, ahabbul amali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang berkesinambungan walaupun apa? Sedikit. Malam 21, malam 22, sedikit nggak apa-apa, tapi berkesinambungan itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib yang terakhir, wala yaftahu 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Tidaklah seorang itu membuka pintu minta-minta kecuali Allah akan bukakan untuk dia pintu kemiskinan. Itu akan Anda bahas pada bulan, nggak tahu bulan depan Anda masih dapat rezeki atau nggak Anda kesini, tapi ini nggak bisa Anda bahas, insyaallah pertemuan berikutnya insyaallah. Nah, amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat Anda sampaikan karena waktu sudah jam 6. Kita lanjutkan nanti dengan buka puasa bersama di sini. Terutama Pak, buka puasa antum usahakan keluarkan harta untuk buka puasa bareng. Sekarang jumlah kita berapa nih? Antum kasih kurma satu orang satu aja, nggak usah jauh-jauh. Antum kasihlah box 3 kilo itu ke rumah Qasim. Berapa harganya? Murah kan? Letakkan untuk masjid. Ini berapa pahala antum dapat nih Pak? Rugi kalau antum nggak gunakan momentum ini Pak. Jadi seakan-akan kita nanti di bulan Ramadan, kalau orang nggak mau sedekah buka puasa itu 30 kali puasa. Tapi kalau dia tiap hari yang buka puasa gara-gara kita tuh sampai 100 orang satu harinya lo ya, kali kan 30, berapa orang berarti? 3.000
3.000, hitung aja pahalanya Pak, Masya Allah. Ringan. 3 kurma antum bungkus, atau antum langsung kasih ke masjid, sudah masjid yang ngurus. Atau 3 antum bungkus antum kasih ke jalan, sudah. Itu jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan salah letak Pak, antum kasih nonis pula tuh nanti di pinggir jalan asal kasih kan nggak dapat pahala Pak, ngasih orang buka puasa. Nah, wallah alam bisawab. Pernah sampaikan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.